kaum muda itu punya ekspektasi itu wajar, Betul. meninggi. Tapi juga kita harus realistis. Setuju. Tapi memang di balik itu ada namanya rasionalitas kehidupan, ada namanya super rasionalitas kehidupan menurut saya nih. Ya. Kita merencanakan menjadi politisi, menjadi pedagang. Secara rasional kita bisa, tapi ternyata ada takdir Tuhan yang menggiring pada di mana kita harus melakukan langkah-langkah kehidupan yang tepat menurut mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan jalan kehidupan itu di situ. Itu ternyata itu yang disebut dengan suprarasional menurut saya. Pemerintah Kota Serang di bawah kepemimpinan Haji Bustan itu sangat care terhadap pendidikan. Beliau selalu hadir di tengah-tengah pendidikan. Kemarin ada yang OSN nih, ada yang OSN yang dapat sekarang di tingkat nasional nih, sekarang lomba OSN tingkat nasional matematik dan IPS ya di Kota Serang ini, mewakili Banten malah. Pak Wali Kota tadi juga memberikan stimulan, mensupport datang ketika masuk semifinal. Sekarang final di Jakarta, bertarung dengan seluruh SMP-SMP yang ada di Nusantara. Kota Serang loh ini. Ini kan kebanggaan kita. Betul. Ini kebanggaan kita. Berarti ada memang potensi-potensi yang luar biasa yang harus didorong itu semua. Nih, ini jaket ini. Oh, jaket. Apa tuh, Pak? Halo sobat kita, balik lagi barengan sama Zelvin di Ruang Kita Podcast Bebas Bicara. Dan pada episode kali ini gak kalah spesial, kita juga masih di venue tercinta kita di Horizon Ultima Ratu Serang. Boleh kasih tepuk tangan dong untuk Horizon Ultima Ratu Serang yang selalu mensupport Ruang Kita Podcast. Dan episode kali ini gak kalah spesial sobat kita karena kita bakalan ngebahas salah satu sektor paling krusial juga khususnya di Kota Serang, yaitu adalah pendidikan. Karena khusus di hari ini udah didatangkan narasumber yang sangat spesial. Langsung saja kita perkenalkan, ada Bapak Ahmad Nuri selaku Kepala Dinas dari Pendidikan dan juga Kebudayaan Kota Serang. Siap. Terima kasih Pak Kadis atas kesempatan dan juga waktunya. Siap. Untuk bisa mampir dan juga ngobrol-ngobrol di Ruang Kita Podcast, Pak. Boleh, siap. Luar biasa. Gimana kabarnya, Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya, Pak ya. Oke. Dan aku dengar info bahwa sebenarnya Bapak ini baru saja menjabat ya, Pak? Ya. Oke, tapi sebelum kita masuk ke program pendidikan dan juga kebudayaan gitu ya, khususnya di Dingdikbud Kota Serang, aku penasaran dulu nih, latar belakang Pak Nuri ini sebenarnya sampai akhirnya terjun ke apa bisa kita bilang menjadi di titik ini, awal mulai seperti apa sih Pak? Apakah gujuk-gujuk menjadi kepala dinas atau prosesnya seperti apa? Bisa diceritain ke sobat kita, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan kita panjang lah, panjang. Sebelum PNS saya juga di banyak pergerakan. Terus hingga pada 2011 saya memilih jalan PNS, ASN lah. ASN, oke. Sebagai abdi negara dan abdi rakyat lah kira-kira gitu. Dari staf di Dinas Pendidikan, staf TKSD, terus ke jadi Kasdikmas, keaksaraan, terus promosi menjadi Kabid Pengadaan Barang Jasa, terus promosi menjadi sekretaris BPBJ juga, terus promosi menjadi camat Curug, dan promosi menjadi geser ke Kasemen, dan promosi menjadi Sekwan, dan alhamdulillah 1 September terpilih menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang. Ini adalah amanah terbesar, terberat yang diberikan oleh Pak Wali Kota Haji Budustandi kepada saya untuk menggerakkan amanah untuk memberikan satu perubahan di Dinas Pendidikan dengan kemampuan saya yang sederhana, kemampuan yang saya mungkin yang terbatas, tapi saya meyakini dengan kolaborasi bersama para pegawai, insya Allah saya akan menggerakkan amanah sebaik mungkin. Itu luar biasa. Itu berarti memang prosesnya itu sempat menjadi staf juga di staf saya. Jadi staf dulu gitu ya Pak awalnya, sampai akhirnya sempat jadi kasih, terus juga sempat menjadi ya beberapa staf juga, pokoknya di pemerintahan gitu ya Pak. Iya. Sampai akhirnya dipilih Pak Wali Kota menjabat menjadi kepala dinas. Awal mulanya Pak, apakah memang sudah niat untuk menjadi abdi negara, menjadi ASN, atau punya cita-cita yang lain sebelum menjadi? Saya ini lahir memang sebenarnya tidak punya cita-cita menjadi ASN. Oke, cita-citanya apa sebenarnya Pak? Saya cita-cita pengen jadi orang yang bermanfaat saja. Orang yang sederhana yang bisa memberikan manfaat buat orang banyak. Apakah misalkan jadi saya pedagang, jadi pengusaha misalkan. Bahkan pengen cita-cita jadi pengacara dulu lah. Pengen jadi pengacara? Dulu saya pengen pengacara, memang
Dulu di pergerakan saya lah, panjang di pergerakan. Oke. Terus di kampus di PMI sebagai ketua senat juga di Jawa Timur, Undar. Terus juga ke Jakarta di media, wartawan. Terus sampai dia nggak terpikir tuh menjadi ASN. Oke. Terus tiba-tiba saya juga pergolakan panjang kehidupan di politik juga saya. Oke. Pernah nyalon saya 2 kali. Pernah nyalon 2 kali? 2 kali saya. Nah ini fun fact dulu nih. Iya. Tahun berapa Pak kalau boleh tahu? Saya nyalon tuh 2004 sampai 2004 sampai 2009. Saya nyalon tuh. Dan kalah. Kalah dua-duanya. Kalah saya. Nyesek juga tuh ya. 2004 saya di Pandeglang Dapil 1. 2009 juga Dapil Pandeglang Dapil 2 saya. Tetap kalah saya. 2 kalinya kalah tuh Pak. Politisi memang dulu, saya pengen seperti setelah pengacara jadi politisi, terus sambil dagang, kira-kira begitulah. Oke. Tiba-tiba 2011 saya ketemu wali kota suruh ikut PNS saya. Oke. Tidak terbayang menjadi PNS, kira-kira begitulah. Oke. Mungkin jalan kehidupan saya di situ, takdir saya di situ mungkinnya. Wah. Jadi banyak jalan untuk memberikan pelayanan, ternyata ya saya ditakdirkan di PNS ini. Betul. Tapi intinya tetap harus bisa bermanfaat untuk masyarakat itu tadi. Saya sih pengen begitu Cita. Di mana ruang pengabdian saya bisa bermanfaat buat orang banyak. Itu aja. Betul, setuju. Boleh dong kasih tepuk tangan untuk Pak Nuri dong. Keren banget. Berarti ini menjadi fun fact juga tuh ya sobat kita bahwa ternyata seorang Pak Nuri ini dulunya juga sempat mencoba juga ya pengen jadi pedagang, terjun ke politik juga pernah, 2 kali nyalek, gagal pula gitu ya Pak ya. Jadi memang belajar dari kekalahan juga ya Pak. Belajar dari kekalahan saya. Betul. Jadi ternyata begini, kaum muda itu punya ekspektasi itu wajar, betul. Meninggi. Tapi juga kita harus realistis. Setuju. Tapi memang di balik itu ada namanya rasionalitas kehidupan. Ada namanya super rasional kehidupan menurut saya nih. Ya. Kita merencanakan menjadi politisi, menjadi pedagang. Secara rasional kita bisa, tapi ternyata ada takdir Tuhan yang menggiring pada di mana kita harus melakukan langkah-langkah kehidupan yang tepat menurut mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan jalan kehidupan itu di situ. Itu ternyata. Itu yang disebut dengan supra rasional menurut saya. Wow. Kita digiring, tiba-tiba saya digiring ke PNS, perjalanan panjang sehingga saya sekarang diberikan amanah pada pendidikan dan kebudayaan. Setuju sekali. Tidak pernah berisikan oleh siapapun. Saya kira. Keren. Ya, begitu kira-kira ya. Wow, keren sekali ya, Pak. Ya. Dan ini menjadi pelajaran juga gitu ya sobat kita bahwa sebenarnya itu tadi, bahwa sebenarnya kegagalan-kegagalan yang kita lewati juga belum tentu menjadi akhir dari kehidupan kita gitu ya Pak Nuri ya. Tapi Pak kalau misalkan dikasih kesempatan di depan gitu, suruh nyalek lagi, mau nggak Pak Nuri? Ya sekarang saya menghabiskan sebagai ini dong, saya sebagai ASN sampai saya umur 60 tahun. Ya. Setelah 60 tahun saya jalan kehidupan seperti apa, ya sekarang saya tidak pernah pengen ini, pengen enggak. Ikuti aja jalan ini dengan sebaik mungkin. Gunakan kebijakan saya untuk kebaikan orang banyak, gunakan kebijakan saya untuk kepentingan kemaslahatan, dan gunakan hidup saya sebaik mungkin agar lebih bisa manfaat. Itu aja. Betul. Ya, soal kemudian pasca itu saya harus dipolitis lagi, harus jadi pedagang, harus ada apa? Soal biarkanlah Tuhan yang memantaskan itu. Setuju. Kita kira gitu ya. Gimana kita menjalani hidup aja ya Pak ya? Iya, jalani hidup aja. Sekarang misalkan kita PNS belum selesai, kan saya umur sekarang 49 tuh. Ya. Ada 11 tahun lagi saya menjadi ASN. Nanti pasca itu saya tidak pernah berpikir seperti biarkan nanti Allah yang memantaskan kemana arah pengabdian saya berikutnya. Luar biasa. Oke, Pak Nuri, sebelum kita lanjut lagi, boleh dong kita cicipi dulu nih. Ini adalah salah satu hari ini Bapak nggak ngejus, nggak ngopi Pak? Nggak sih, saya air putih aja. Alasannya ya kadang-kadang apa, ngejus sih. Saya sudah tidak minum soda, sudah tidak ngopi, sudah tidak konsumsi yang lain-lain lah. Oke. Paling teh, paling ini. Sudah menginjak 50 tahun. Oh oke. Healthy life ya Pak ya? Terasa nih, mahnya terasa, kadang-kadang ini terasa gitu, udahlah. Oke, luar biasa. Ini kan masih muda, masih jag-jaguar ringkas. Oh iya betul Pak. Saya semuanya apa yang bisa saya cicip Pak. Gitu. Betul. Saya sih nggak nolak, kadang-kadang saya minum juga, cuma hari ini mah saya minum air putih aja. Air putih aja. Boleh diminum ya? Boleh dong, kita minum dulu. Nah ini dia ya sobat kita. Jadi kalau misalkan sobat kita juga pengen mencicipi menu dan juga minuman yang tersedia di Horizon U500 Serang, bisa langsung mampir aja ke sini. Dan kalau misalkan kamu juga pengen ngopi gitu ya, sambil ngerjain tugas atau mungkin kamu sambil melakukan kegiatan kamu, staycation, kamu bisa langsung di sini aja.
karena banyak sekali promo dan juga diskon di Horizon Ultima Ratu Serang. Bisa tinggal kamu cek aja di Instagramnya di @horizonultimaratuserang ya. Langsung di follow aja, dikepoin. Jadi kalau misalkan kamu juga pengen ngopi-ngopi Pak, pagi-pagi gitu ya Pak ya, ngerjain deadline atau mungkin ngerjain tugas, bisa di sini Pak, karena ada paket spesial, ada namanya Sebat Duls Pak. Sebat Duls itu harganya cuma 65.000, udah dapat kopi sama dapat roti. Udah mantep. Harganya cuma 65.000 aja Pak. Nah, bisa seharian itu Maya. bisa seharian Pak. Tapi dikit-dikit minum kopinya gitu ya Pak. Kopi, terus makan rotinya dikit-dikit aja. Betul. Jadi sekali lagi bisa langsung di follow aja Instagramnya di @horizonultimaratuserang. Boleh ketepuk tangan dong. Oke, Pak Nuri, sebagai kepala dinas kan Bapak itu bisa dibilang memimpin banyak anggota-anggotanya, banyak staff-staffnya, dan dibutuhkan jiwa kepemimpinan yang luar biasa gitu ya Pak. Kalau misalkan Zelvin tanya, salah satu sosok yang menjadi inspirasi Pak Nuri gitu, yang membangun gaya kepemimpinan dari Pak Nuri sendiri itu siapa Pak? Saya gini, saya terinspirasi oleh Gus Dur lah. Gus Dur. Wow. Dalam pendidikan saya juga terinspirasi oleh bapaknya Gus Dur. Oke. Ki Wahid Hasyim lah. Beliau yang dulu kan saya alumni Tibirang. Beliau yang telah mereformasi sistem pendidikan yang dulunya klasik menjadi menggabungkan antara formal dan pondok pesantren. Ya. Dan banyak alumni Tibirang yang berkiprah di pemerintahan, di politisi. Itu semua aja gitu. Saya terilhami oleh itu. Dan kepemimpinan saya terilhami juga oleh Gus Dur. Gus Dur itu memimpin dengan jenaka, humor, tapi juga semangat, tapi juga langsung dia terjun langsung ke masyarakat. Ketika misalkan jadi presiden, ketika memimpin PBNU, dia tiap hari keliling tuh. Dia tidak ada capeknya. Dan saya menyaksikan betul. Misalkan begini, saya pernah ditugaskan dulu ke Gus Dur untuk silaturahmi. Dari jam 4 itu udah bangun beliau. Dari jam 4 bangun, dia dia salat dengan kemampuan fisik yang itu, terus dia salat subuh itu dia mulai tuh ngaji tuh, tadarus dia setelah jam 6 dia baca Quran. Jam 8 dia berangkat tuh untuk ke acara-acara di Hutan Kayu dulu ada. Ya. Hutan Kayu, talk show, dia acara lagi jam siangnya sampai jam 2 malam saya ikutin tuh. Tidur berapa jam doang. Wow. Kata saya Gus Dur ini luar biasa energinya. Energinya tanpa lelah untuk kepentingan umat dan bangsa ini. Nah, tapi dia saat-saat tertentu dia humor dia. Ada aja cerita-cerita jenaka. Makanya saya kalau memimpin di manapun, tanya aja cek di Satuan di PBBJ Dinas Pendidikan pasti saya selipin dengan humor, dengan tertawa, dengan jenaka. Saat orang mulai jenuh, kita munculkan jenaka-jenaka. Betul. Kan soal humor ini soal selera humor kita tingkatkan. Betul. Ini saya kira itu yang menginspirasi saya soal kepemimpinan lah gitu. Yang kedua soal kepemimpinan heroisnya saya Soekarno lah. Oke, Soekarno. Soekarno lah. Soekarno itu kan mirip-mirip Prabowo sekarang kan? Betul. Ketika dia orasi, kadang-kadang dia spiritnya lumayan. Ya. Pak Prabowo juga sama. Ini menginspirasi saya. Tapi saya dikombin dengan gaya jenaka Gus Dur. Okay. Nah, itulah yang membuat saya terinspirasi. Makanya dimanapun ruang organisasi bisa cek. Mau ketika saya mimpin di Ansor dimanapun pasti orang itu akan tertawa ketika saat-saat tertentu bersama saya. Betul. Itulah. Karena memimpin itu saya kira bukan dengan terpaksaan untuk menjadi pemimpin supaya orang takluk, supaya orang supaya orang ngikut kita, enggak ternyata. Betul. Dengan keteladanan, dengan humor, dengan semangat egalitarian, dia pun begitu bisa bersama-sama kita. Betul. Dan wibawa menurut saya tidak bisa dipaksakan. Betul. Gus Dur humoris, tapi ketika beliau berbicara, ketika mengajak umat diikutin. Setuju. Ya gitu, jadi itu yang menurut saya wibawa itu tidak bisa dipaksakan, dan selera humor tetap harus tingkatkan untuk memimpin di tengah orang-orang sedang berjibaku tegang, stres. Itulah, itu menurut saya. Kira-kira begitulah. Oke, luar biasa. Berarti yang menjadi salah satu sosok inspirasi dari Pak Nuri sendiri adalah sosok Gus Dur dan juga ada Soekarno itu tadi gitu ya. Soekarno. Kadang-kadang saya kalau orasi juga bisa dicek. Orasi saya menggebu-gebu aja. Dan saya sering tawasul. Dua pemimpin besar itu saya tawasul, saya ngirim Fatihah saya. Oke. Ke Soekarno saya ngirim Fatihah, ke Gus Dur saya ngirim Fatihah juga. Luar biasa. Semangat itu yang kita kalau Soekarno kan dia sering punya sejarah humor lah. Ya. Tapi tidak menonjol. Betul. Tapi Gus Dur punya sejarah kepemimpinan tapi yang menonjolnya humor. Betul. Itu aja kok repot. Gitu aja kok repot. Katanya gitu ya Pak. Ya gitu kan. Ya, gitu. Oke, luar biasa. Dan itu tadi, itu adalah dua sosok besar juga dan menjadi salah satu bisa dibilang juga pendiri bangsa khususnya negara Indonesia itu sendiri. Dan itu tadi kita juga sebagai masyarakatnya harus
mencintai juga dan Iya. juga sama-sama bisa dibilang juga mengingat, mengenang dan juga yaitu tadi jas merah. Ya. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, cocok itu. Cocok. Oke, Pak. Tadi kita udah bahas latar belakang Pak Nuri awal mulanya sampai akhirnya sekarang menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan. Salah satu dinas yang paling krusial nih Pak, Ya. karena pendidikan sektornya sangat penting sekali gitu. Di jabatan Bapak saat ini gitu Pak, ada visi utama nggak sih Pak yang ingin Bapak bangun untuk memajukan pendidikan khususnya di Kota Serang? Jadi kayak ini, Pak Wali Kota, Pak Haji Burustandi itu kan punya visi besar. Bagaimana membangun Kota Serang yang cerdas. Ya. Maka saya harus derivasi itu. Saya harus breakdown, saya harus terjemahkan gagasan besar itu. Maka gagasan besar itu adalah kota yang cerdas, tapi juga berbudi dan peduli. Kenapa itu penting kata saya? Jauh ke depan, pendidikan itu harus membangun karakter yang berbudi lah. Dulu misalkan Rasulullah hadir di muka bumi menjadi Rasul untuk menyempurnakan akhlak. Betul. Akhlak itu di dalamnya ada budi, ada kemampuan kognisi, dikombinasi dengan afeksi, dikombinasi dengan psikomotor di sana. Nah itu saya kira salah satunya. Tapi seorang yang punya kemampuan, sudah berakhlak dia, terus sudah berbudi juga, punya cerdas juga. Kalau tidak peduli dia akan disparitas, akan senjang kehidupannya. Dia punya ilmu tapi untuk dirinya. Ya. Dia punya kemampuan tapi bukan untuk orang lain. Oke. Maka dia harus peduli. Maka saya sering sekarang menggemur-gemurkan harus membangun karakter peduli. Oke. Besok ke depan misalkan ada kurikulum mulok yang menjadi alat ukur atau instrumen penilaian bagi seseorang apakah orang itu peduli atau tidak. Oke. Dengan cara nanti saya suatu saat ada 220 sekolah SD ditambah SMP hampir 30 lebihan itu nanti akan keluar Pak dengan siswa hampir 90.000 siswa. 90.000 siswa. SMP dan SD. Nanti keluar setelah dia membersihkan sekolahnya, dia akan peduli terhadap lingkungannya. Oke. Nanti si Kota Serang itu nanti dia keluar, bukan hanya di sekolahnya bersihkan dia. Ada sampah plastik dia di pinggir jalan, di mana ada sekolah bertebaran, dia akan terjun ke masyarakat. Jadi konsepnya adalah sekolah untuk rakyat, sekolah untuk masyarakat. Oke. Bukan untuk dirinya. Karena sekarang ini saya monitoring sekolah-sekolah, alhamdulillah sudah ada pendidikan bersih, pendidikan penghijauan, pendidikan yang ini. Untuk dirinya, untuk sekolahnya. Ke depan itu harus bergeser. Seluruh proses kepedulian itu harus ditingkatkan untuk masyarakat. Betul. Dan ini adalah cara-cara membangun karakter. Betul, betul. Dia buat apa? Setelah dia bagus, setelah dia buat apa sih ini? Setelah orang itu pintar, buat apa kepintaran ini? Sementara ilmu adalah cahaya, ilmu adalah memberikan manfaat bagi orang lain. Cahaya itu adalah penerang dan manfaat itu. Maka salah satu karakter itu harus peduli menurut kita. Wow. Ini gitu. Nah, yang kedua misalkan soal begini. Kemarin saya launching tuh. Oke. Saya kumpulkan 300 orang guru agama. Saya ingin memastikan juga gagasan Pak Wali Kota tentang Kota Serang mengaji. Ya. Target kita bersepakat kemarin komitmen guru-guru agama bahwa kelas 2 menuju kelas 3 itu sudah bisa baca Al-Quran. Oke. Tidak lagi ada yang buta aksara Al-Quran. Berarti tahapannya berarti kelas 1 setelah dia di TK sudah mulai dimasukkan ST, sudah diverifikasi semua, ada yang sudah bisa Iqra dan mulai membaca Al-Quran, kelas 3 menuju kelas 3 sudah bisa Al-Quran. Wow. Ini komitmennya. Betul. Jadi setelah agama dia sudah bisa membaca, kepeduliannya juga terbangun, terus juga kognisi dan kemampuan akademiknya diimbangi. Itu saya kira gagasan besar. Ini salah satu fase-fase menuju Kota Serang cerdas. Betul. Itu menurutnya. Wow. Nah, itu kira-kira itu. Luar biasa. Berarti memang menjadi 2 poin penting juga nih ya sobat kita, bahwa sebenarnya itu tadi ya, bagaimana para siswa-siswa ini bukan cuma bermanfaat bagi dirinya sendiri, tapi bisa bermanfaat bagi masyarakat tadi Pak. Makanya ada salah satu program yang dicanangkan oleh Pak Nuri sendiri, yaitu tadi bahwa nanti teman-teman atau siswa-siswa baik itu SD dan juga SMP turun langsung ke masyarakat melakukan bersih-bersih bersama. Bersih-bersih bersama. Gotong royong. Itu salah satu ini aja salah satu contoh ya sampel. Ya. Karena mengasah kemudian. Saya keliling-keliling juga tadi ke sekolah. Tadi pagi ini saya ke SD Serang 02. Saya ingin pastikan sekolah bersih dan saya coba tes dia. Ada sekolah sampah, saya suruh ngambil sampah semua tuh murid-murid. Siapa yang bisa ngumpulin sampah terbanyak saya kasih bonus. Wih. Ada terpancing tuh semua. Betul. Yang kedua besok nanti kalau misalnya siapa yang buang sampah pada tempatnya dan bertanggung jawab atas sampahnya, ini menjadi karakter yang menjadi instrumen penilaian. Penting. Kenapa ini saya lakukan? Di tengah orang tidak peduli. Kita melakukan krisis sampah luar biasa, sampah di Kota Serang, dimanapun menjadi problem. Hanya di negara luar, di negara mana itu yang di Swedia ya,
yang memang krisis tidak ada sampah. Di Kota Serang kan sampah luar biasa. Betul. Kalau misalkan jangan jauh-jauh lah, muridnya yang 90.000 aja, tidak membuang sampah sembarangan, selesai. Apalagi peduli. Nah itu semua. Yang kedua, kepedulian itu penting di tengah orang individualisme ya, di tengah orang yang tidak peduli akibat pola barat. Padahal kan cenderung individualistik kan dia sendiri. Nah, kita ini semangatnya semangat gotong royong, kebersamaan dan peduli di tengah timur di bagian Indonesia ini, di Nusantara ini tradisi nenek moyang kita. Nah ini kita revitalisasi dengan baik. Nah, ini saya kira karakter ini yang kita harus bangun. Terus yang kedua nih, yang selanjutnya saya ingin pastikan bahwa tradisi yang dulu kan ada cerdas cermat, membangun kognisinya kan, ada menghafal. Karena ada perubahan kurikulum yang terus berubah seiring dengan perubahan kebijakan pemerintah pusat. Nah kita harus punya yang ajeg, menghafal. Setuju. Menghafal itu penting karena begini, di negara Indonesia, terutama misalkan orang Indonesia itu kan memang diciptakan untuk menghafal. Beda dengan di Barat misalkan Eropa, dia baca buku aja selembar itu udah langsung hafal dia. Kalau di kita ini berulang-ulang kan dicek. Nah ini ternyata harus menguatkan menghafal. Ulama terdahulu juga menghafal. Nah tapi menghafal yang benar-benar kontekstual hari ini. Tapi sejarah-sejarah yang ini harus mulai digerakkan lagi. Tradisi menghafal di siswa-siswa itu semua. Dan gimana caranya agar kita bisa menghafal dan juga bisa memahami juga ya Pak ya, apa isi dari konteks yang kita pelajari itu tadi. Kan ada tahapannya. Betul. Tahapan 2 menghafal, gimana mau memahami yang dia tidak mau. Gitu. Kalau di luar negeri memang dia loncat Pak. Dia memahami terus, membuat beberapa metode. Kalau di kita ini kan kalau misalkan baca buku, coba kita cek aja. Kita aja udah mungkin EQ-nya di bawah kita. Baca buku berulang, kadang-kadang nggak hafal-hafal. Nggak hafal, betul. Apalagi memahami gitu loh. Gitu maksudnya. Menurut saya begitu. Menghafal ya, menganalisa juga ya, memahami juga ya, betul. Itu saya kira, nah ini penting di Kota Serang menurut saya, mentradisikan kembali semangat menghafal itu juga. Betul. Karena saya cek tuh sekolah-sekolah, misalkan saya tanya, coba sebutkan presiden pertama. Siapa nabi yang diutus terakhir, gitu kan? Bukan tidak pernah diajarin, tapi tidak dihafal. Sebutkan sifat-sifat nabi, gitu kan tuh. Ada dari sekian yang kita temui ada beberapa memang pernah diajarin tapi memang tidak dihafal. Betul. Sampai akhirnya lupa dan nggak inget ya Pak ya. Nggak inget. Nah itu saya kira menurut saya ini boleh didelektikakan pendapat-pendapat saya seperti ini. Betul. Dan saya sering membaca banyak literatur lah dan ini bagian literasi bahwa menurut saya memang ada menghafal, setelah menghafal, menganalisa, memahami, baru ketiga adalah mengimplementasikan betul. Dengan kombinasi membangun karakter itu, kira-kira begitu ya. Luar biasa. Boleh dong kasih tangan dong. Keren. Pak Nuri, aku penasaran juga nih sebagai kepala dinas dari pendidikan dan juga kebudayaan di Kota Serang itu sendiri. Tantangan terbesarnya apa sih Pak yang Bapak lihat setelah mungkin udah berapa lama Bapak tanggal 1 September saya dilantik. 1 September berarti baru berapa lama nih Bang? 2 mingguan ya. Waktu ini di shoot ya 2 mingguan tuh sobat kita. Jadi apa sebenarnya yang Bapak lihat tantangan terbesarnya khususnya di Kota Serang dari segi pendidikan itu? Dari SDM-nya kah atau mungkin dari gurunya atau mungkin dari sistemnya, fasilitasnya? Jadi gini, ternyata menuju Kota Serang cerdas itu banyak problem yang kita hadapi. Cerdas itu berarti peningkatan mutu yang luar biasa. Mutu itu tidak bisa didorong oleh satu entitas atau satu komponen. Oleh gurunya saja, tidak bisa. Betul. Kurikulumnya harus mendukung. Yang kedua juga ada gurunya. Kapasitas gurunya, kemampuan gurunya, lingkungannya juga mendukung, orang tuanya juga mendukung, sistemnya juga mendukung, pemerintahannya juga mendukung. Nah hari ini menurut saya pemerintahnya sangat care. Pemerintah Kota Serang di bawah kepimpinan Haji Bustan itu sangat care terhadap pendidikan. Beliau selalu hadir di tengah-tengah pendidikan. Kemarin ada yang OSN nih, ada yang OSN yang dapat sekarang di tingkat nasional nih, sekarang lomba OSN tingkat nasional matematik dan IPS. Ya di Kota Serang ini mewakili Banten malah. Pak Wali Kota tadi juga memberikan stimulan, mensupport datang ketika masuk semifinal. Sekarang final di Jakarta bertarung dengan seluruh SMP yang ada di Nusantara. Kota Serang loh ini. Ini kan kebanggaan kita. Betul. Ini kebanggaan kita. Berarti ada memang potensi-potensi yang luar biasa yang harus didorong itu semua. Nah, problemnya adalah daya dukung yang semacam ini harus melakukan semua kesadaran. Muridnya juga harus belajar dengan khusyuk,
sistem sekolah juga memberikan peluang untuk dia bekerja secara nyaman, belajar secara nyaman, terus berpikir secara bebas, Ya. terus menentukan sikap juga didukung. Orang tuanya juga memberikan proses pendidikan yang Betul. memberikan karakter. Pemerintahnya hadir di sini. Nah itu saya kira problem-problem itu kalau udah dijawab, insya Allah proses pendidikan di Kota Serang berjalan dengan rapi. Betul. Yang kedua nih, problem yang kedua adalah guru nih. Guru maksudnya gini, guru ini bukan hanya meningkatkan kapasitas. Guru ini juga harus tampil memberikan teladan. Ya. Kadang-kadang nih kalau gurunya memberikan teladan yang bagus, kemampuannya, terus ketika proses pembelajarannya, proses apa yang dicita-citakan transfer knowledge itu menjadi cepat. Nah, ada istilah dulu di pondok pesantren, guru juga harus membangun spiritual dia, Pak. Dulu zaman di pondok itu, seorang kiai itu sampai tirakat, sampai puasa untuk muridnya. Betul. Sekarang bisa nggak guru-guru SD kepala sekolahnya berpuasa untuk muridnya agar muridnya mendapatkan ilmu yang cepat misalnya. Ya kan? Ilmu yang bermanfaat tuh. Itu tuh. Nah, ini saya kira karena kultur di Serang ini kultur Banten itu juga harus kita dorong. Betul. Suatu saat kita akan gelorakan semangat mendoakan murid dari Wow. guru-gurunya. Setuju. Pasti murid juga mendoakan guru akan itu berkah. Nah, ini saya kira menjadi problem kita yang kita jawab bertahap semua. Luar Nah, biasa. tentang memang yang ketiga tentang anggaran. Kalau Oke. anggaran saya kira begini, anggaran dimanapun misalkan 20% dari struktur APBD atau postur APBD itu mandatorinya 20% untuk pendidikan. Ya. Sudah terpenuhi, tapi memang perlu kreasi dari sekian entitas yang mendukung untuk mutu pendidikan itu semua. Oke. Itu semua. Nah, saya kira mudah-mudahan dengan kesederhanaan, dengan kemampuan kita seperti ini, tapi lebih nonjol semangatnya, insya Allah pendidikan Kota Serang bisa berkembang dan cita-cita wali kota terwujudlah Kota Serang cerdas. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan itu tadi ya sobat kita bahwa bagaimana caranya kita bisa bekerja sama juga, bukan Ya. cuma gurunya aja atau mungkin muridnya aja atau mungkin orang tuanya, tapi tiga-tiganya nih, setiap sektor, setiap aspek semuanya bisa sama-sama bekerja sama, saling mendukung, saling support sampai akhirnya nanti taraf pendidikan dan juga kualitas pendidikan yang ada di Iya. Kota Serang bisa kembali lagi menuju apa bisa dibilang maksimal gitu ya Pak Nur ya. Iya, stuck itu aja. Jadi pendidikan itu juga pentingnya begini. Pendidikan sebenarnya mah ya, kan bagi kita secara filosofis itu kan memberikan masa depan bagi diri. Betul. Tapi ada yang paling esensial, bahwa pendidikan adalah kewajiban, menuntut itu adalah wajib. Ya. Ya, wajib. Jadi misalkan pemerintah sekarang care terhadap anak putus sekolah atau anak rentan putus sekolah yang dibiayai kembali, atau Pak Prabowo membuat kebijakan sekolah rakyat. Ya. Ini adalah menyampaikan risalah tentang agama bahwa menuntut itu adalah wajib. Ketika negara hadir misalkan, dia telah membantu melaksanakan kewajiban manusia untuk menuntut ilmu. Betul. Jadi negara itu mempunyai pahala luar biasa, mendorong. Nah, tinggal apakah kewajibannya itu dengan berupa support anggaran dan mendorong membangun sistem seperti sekolah rakyat dan kembalian jadi putus sekolah menjadi sekolah kembali. Ini saya kira menjadi ini penting semua. Nah, ini juga harus dihargai juga oleh entitas masyarakat dan rakyat bahwa menuntut itulah wajib. Ketika dia pula ilmu juga harus memberikan cahaya. Betul. Itu maksudnya. Betul. Itu saya kira nilai filosofis yang harus dibangun. Itu kan? Oke. Jadi menuntut ilmu itu bukan sesuatu yang memang masa depan saja, memang wajib. Betul. Gitu. Itu kewajiban dan bahkan menjadi kebutuhan kita juga untuk selalu menuntut ilmu gitu ya Pak Nuri. Gitu. Setuju. Itu. Ini saya itu kerangka filosofis. Ya. Itu juga agama juga mengajarkan seperti itu. Betul, setuju, luar biasa. Tapi Pak, aku pengen penasaran juga gitu yang ngomongin soal pendidikan yang ada di Kota Serang itu sendiri, apalagi kita ngomongin soal inovasi. Iya. Di zaman sekarang, zaman digitalisasi Pak, semuanya serba online, semuanya serba digital. Apa bisa dibilang terobosan yang dilakukan khususnya pendidikan yang ada di Kota Serang itu sendiri? Adakah proses pembelajaran yang untuk mendorong digitalisasi itu, atau mungkin ada mata pelajarannya, atau mungkin sistemnya dibuat seperti itu sampai akhirnya itu tadi bisa memperkenalkan digitalisasi ke siswa-siswa khususnya yang ada di Kota Serang itu sendiri? Iya, gini, memang begini. Saya sih saya mencoba merekam, mengkombinasi antara kepemimpinan yang digital, ya, pembelajaran yang digital dengan proses kesadaran digital ini. Oke. Nah, kepemimpinan digital itu kepemimpinan, misalkan saya kepala dinas harus juga punya kesadaran digital gitu maksudnya. Betul. Memberikan transformasi digital
digitalisasi pendidikan, Ya. membuat sebuah formula, format-format, ada pelatihan-pelatihan, terus membiasakan anak menggunakan HP yang produktif, Betul. menggunakan digitalisasi untuk kepentingan belajar. Ini Betul. sedang kita ramu semua. Kemarin kita di tingkat guru-guru TK mengadakan pelatihan pembelajaran digital. Oke. Semua saya sampaikan. Digitalisasi ini, awas nih, bisa menjadi musuh kita, Ya. tapi menjadi senjata kita. Betul. Dulu zaman kerajaan, orang kemana-mana itu bawa keris, kan? Nah, bawa pedang, kan? betul. Sekarang orang kemana-mana bawa HP. HP. Semua. Dulu zamannya tahap tertentu untuk mencari apapun harus baca buku yang Betul. kemana-mana. Sekarang cukup di HP. Betul. Berarti pola kita sekarang harus ada kesadaran digital untuk menggunakan digitalisasi menjadi referensi bagi Ya. proses pendidikan di Kota Serang. Nah, kemarin juga ada bantuan dari Kemendikbud, saya kira nanti dibangun proses pembelajaran yang digital itu di Ya. ruang-ruang beberapa sekolah untuk arahkan ke sana. Oke. Nah, ini juga mendorong agar siswa ada punya kesadaran digital di sana Betul. semua. Betul. Nggak bisa, tapi awas. Ini ya, digitalisasi ini menjadi jubah bumerang. Betul. Kalau ini dibebaskan terlalu, saya kira aspek itulah yang harus kita dorong, ya kan? Menggunakan digital secara produktif, tapi terbatas pada aspek-aspek tertentu. Setuju. Karena siswa kelas kalau SD kan lebih canggih kadang-kadang ya, kita Betul. juga kadang-kadang itu ya. Heeh. SMP udah canggih. Heeh. Ternyata orang tuanya tidak mampu mengontrol, tiba-tiba udah ngebuka situs yang yang lain-lain, betul. Itu yang jadi salah satu kekhawatiran orang tua juga, Iya. Pak, sebenarnya. Ketika anak-anak juga kan ada beberapa, yaitu tadi dari sekolah ada program pembelajaran digital Iya. gitu, harus megang gadget, Iya. anak-anak lebih pintar gitu, sampai akhirnya malah nggak kekontrol gitu di rumah gitu loh. Iya, kekontrol. Itu yang menjadi kekhawatiran juga gitu ya. Iya. Jadi gimana caranya juga sebagai orang tua juga harus bisa mengontrol anaknya juga untuk Iya. penggunaan gadget itu sendiri ya, Pak. Iya, ini jadi gini, bisa digitalisasi ini itu adalah instrumen sebenarnya, alat, ya kan, wasilah Pak, Betul. wasilah untuk mencapai tujuan pendidikan. Ya. Gitu. Tapi jangan sampai wasilah ini mereduksi tujuan besar itu sendiri, gitu, Betul. maksudnya. Ini kan sebuah infrastruktur ya, Ya. untuk mencapai tujuan pendidikan apa yang kita citakan. Tapi jangan infrastruktur ini justru menerkam cita-cita semua. Jadi bukan orang cerdas, bukan orang berkarakter, tapi karena dia ada digitalisasi, orang gampang mengakses, akhirnya tidak produktif. Betul. Terus ketebar hoak, bukan marah bijak, malah dia sering menebar berita-berita hoak. Betul. Situs-situs yang tidak produktif malah diinikan. Nah, itu saya kira. Nah, perlu lagi kembali kepada pendidikan moral dari orang tuanya, dari gurunya, dari apanya untuk bisa mengawali semua. Yang terpenting adalah siswa harus punya kesadaran digital semua. Setuju. Yaitu Tetap tadi itu. gimana pentingnya kita harus membangun karakter siswa-siswi itu sendiri. Nah, kalau sudah berkarakter mah udah bisa lah. Otomatis aman ya Pak ya? Aman. Jadi kita. nggak usah khawatir lagi tuh orang tua. Nggak Karena usah khawatir. karakter dari siswanya udah ngelotok, udah mateng, gimana caranya itu tadi karakter baiknya yang ditonjolkan gitu daripada sisi negatifnya. Nah, itu saya kira penting itu semua. Ya? Luar biasa. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya. Aku penasaran. Ini menjadi perbincangan juga. Ya. Apalagi kepada orang tua gitu ya. Yang sering mengeluhkan terkait dengan kesenjangan pendidikan, apalagi fasilitas sekolah yang ada di beberapa sekolah di Kota Serang itu sendiri. Ya. Kayak misalkan dari SMA ini sama SMA ini ada kesenjangan. Kalau misalkan di sini ada labnya ini lengkap, di sini kurang gitu loh. Apa nih tanggapan Bapak terkait hal tersebut? Apakah mungkin nanti ada program yang dilakukan untuk penyamarataan atau gimana Pak nanti Pak? Jadi gini, kalau kewenangan Dinas Pendidikan Kota Serang atau Dinas Pendidikan Kabupaten Kota itu adalah kewenangannya adalah TK, SD dan SMP. Oke. SMA itu kewenangan provinsi. Betul. Nah, menjawab disparitas kesenjangan dalam konteks pendidikan, terutama sarana prasarana, itu saya kira memang itu akan digerakkan dengan kemampuan keuangan daerah. Ya. Nah, mandatori 20% itu akan digerakkan secara adil nanti. Mana sekolah yang saya sudah melihat ada 3 klaster sekolah, sekolah yang ada di perbatasan, ya, terutama perbatasan Serang, perbatasan Pandeglang, misalkan ya, perbatasan daerah perbatasan yang memang sulit ke kontrol yang jauh. Misalkan contoh di Pereng. Kita akan coba tuh, makanya saya keliling-keliling itu untuk meroadshow. Apakah misalkan SD-nya, infrastrukturnya, sarana prasarana cukup atau tidak memadai atau tiba-tiba rusak karena tiba hujan. Nah, kita ada langkah antisipasi. Tapi saya meyakini periode saya akan melakukan penyamarataan atau misalkan proses berkeadilan, penggunaan anggaran sebaik mungkin, mana yang paling prioritas untuk kita bangun sarana prasarana. Betul. Yang kedua misalkan soal dukungan tentang misalkan di sekolah yang memiliki karakter seni, kita dorong semua itu semua. Kita akan lakukan secara masif lah itu semua, dan struktur
untuk memberikan dampak keadilan bagi sekolah-sekolah, terutama sekolah-sekolah di pinggiran yang daya jangkau kebijakan itu memang tidak tersampaikan. Tapi saya yakin dengan beberapa kolaborasi dengan para anggota dewan, dengan tim media, dengan LSM, saling support tuh. LSM juga melaporkan ke kita bahwa ini kemarin juga laporkan, ini bangkunya kurang, ini lantainya sudah rusak, ini memberi penting semua. Betul. Nah, kebijakan ini semuanya akan diorientasikan kepada kepentingan orang banyak yang berkeadilan nanti, kira-kira begitu. Luar biasa. Boleh kasih tangan untuk Pak Nuri? Ya, Keren. kira-kira gitu ya. Ya, gimana caranya itu tadi ya sobat kita bahwa bisa melakukan atau berkeadilan menyamaratakan semua fasilitas khususnya dari tadi tingkat TK, SD dan juga SMP yang menjadi tanggung jawab dari Dindikbud Kota Serang itu sendiri. Oke, ayo Pak kita minum lagi Pak. Minum. Ini makin berat nih pertanyaan nih Pak ya. Luar biasa ini. Biasa kalau habis minum pertanyaannya agak berat lagi Pak. Biasa begitu. Ya. Oke. Kalau misalkan kita lihat menurut data gitu ya, Kota Serang ini masih menghadapi tantangan angka putus sekolah khususnya di tingkat menengah nih Pak. Iya, iya. Ada strategi khusus gak sih Pak yang Bapak bangun untuk bisa bisa dibilang mendorong hak-hak anak-anak yang ada di Kota Serang itu untuk mendapatkan hak pendidikannya secara merata itu tadi. Jadi gini, angka putus sekolah dengan angka anak rentan putus sekolah itu kan begini. Anak putus sekolah itu anak yang telah terputus dari ruang lingkup pendidikannya, misalkan ya. Ada kemarin juga kita melaksanakan dari 175 kewenangan kita SMP kan, yang terdata 175 angka anak rentan putus sekolah dan anak putus sekolah 20 itu kita coba bangun kembali, kita didik untuk kembali ke sekolah dengan cara pertama memberikan bantuan, misalkan seragamnya, alat sekolahnya, mengajak dia. Besok juga kita bantuan uang jajannya, itu penting tuh untuk melakukan mengurangi angka putus sekolah. Wow. Yang kedua, angka anak rentan putus sekolah. Rentan putus sekolah, oke. Putus sekolah itu kan potensi misalkan ada keluarganya, ada misalkan terkendala oleh uang jajannya. Betul. Nah, kita coba identifikasi, terutama SMP. Nah, kalau terpaksa misalkan angka putus sekolah sudah tidak bisa dikembalikan lagi ke pendidikan formal, maka kita dorong ke pendidikan non formal. Untuk tingkat SMA kita dorong ke PKBM untuk mengikuti pendidikan paket B. Betul. Untuk setingkat SMA atau SLTA maka kita dorong untuk mengikuti pendidikan di paket C. Nah, kita yang penting semuanya adalah angka putus sekolah ini teratasi segala baik. Betul. Nah, Kota Serang telah melakukan itu semua. Ini juga inovasinya adalah bila perlu mengetuk semua. Nah, kemarin saya punya gagasan diskusi dengan dengan seluruh dengan Dinsos, dengan DP3KB, dengan dengan Digus Capil. Saya akan memastikan berapa sih semuanya angka putus sekolah di Kota Serang ini yang akurat datanya. Ya kan, yang akurat datanya. Dan itu misalkan cut off-nya tahun berapa nih cut off datanya ini. Betul. Saya pengen nanti Pak Wali Kota juga akan mengundang camat, mengundang lurah, mengundang dinas pendidikan untuk memastikan anak putus sekolah. Misalkan contoh anak putus sekolah di kecamatan A misalkan tinggal 100 lagi. Nah, itu kan nanti bertahap. Ini cara modelnya seperti apa, kita kembalikan lagi. Kalau memang sudah tidak bisa karena umurnya sudah di SMP, kembalikan lagi ke SMP atau dirong untuk paket C. Nanti ada pengurangan tuh grafiknya. Nah, gitu saya kira. Itu cara kita mengurangi mengurangi angka putus sekolah dan angka anak rentan putus sekolah. Nah, itu semua kita lakukan semua. Karena nggak bisa kolaborasi kita. Pendidikan saja misalkan ini karena harus juga Digus Capil juga harus. Ini juga misalkan Dinsos juga ada. Nah, Dinsos tadi diskusi nih dengan Kepala Dinas Dinsos. Dia sudah akan meluncing dan membuka sekolah rakyat. Untuk 50 SD, 50 SMP. Berarti itu kan ada pengurangan. Di mana diambilnya itu? Diambil dari angka putus sekolah, anak yang putus sekolah, yang mau kembali ke sekolah. Diambil juga anak yang rentan putus sekolah. Diambil dari sekolah yang memang kemudian dia udah sangat rentan. Betul. Diambil di sekolah rakyat. Betul. Itu kan udah mulai pengurangan tuh. Setuju. Ada 100 pengurangan kan. Ditambah lagi. Nah, saya kira pengen data yang akurasi dan valid itu yang kita akan gagas sedemikian. Maka di era Pak Budi ini sudah ada 5 tahun progres itu angka putus sekolah semakin berkurang semakin mengecil. Luar biasa. Dan hilang kira-kira begitu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan itu tadi ya yang diharapkan bagaimana nanti caranya bahwa angka putus
sekolah yang ada di Kota Serang itu ditekan habis sampai akhirnya menjadi 0% itu tadi dengan cara-cara yang udah disampaikan oleh Pak Nuris itu sendiri. Dan itu tadi yang terpenting bukan cuman menjadi tanggung jawab dari Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan saja, tapi harus berkolaborasi juga dari OPD-OPD lain baik itu dari Dukcapil, Dinsos atau DP2, AKB itu tadi gitu ya Pak. Untuk sama-sama apa ya bisa dibilang memberikan hak-hak kepada anak-anak kita yang ada di Kota Serang untuk bisa berpendidikan itu tadi. Oke, Pak. Sebelum kita tutup nih, ada salah satu pertanyaan juga yang menjadi pertanyaan besar juga gitu ya. Mungkin menjadi pertanyaan bagi siswa atau mungkin orang tua dari kota yang tinggal di Kota Serang itu sendiri. Guru adalah tombak dari pendidikan, bukan cuma di Kota Serang tapi di Indonesia. Kalau Bapak, tanggapan Bapak terkait dengan apa ya bisa dibilang strategi apa yang dilakukan Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan Kota Serang dalam meningkatkan kualitas dan juga meningkatkan kesejahteraan. Apalagi kalau misalkan kita lihat nih guru-guru honorer yang selalu menjadi perbincangan kalau misalkan kita ngomongin kayak soal gajinya, pendapatannya, apakah ini guru bisa memberikan ilmu dengan apa ya maksimal kalau misalkan gajinya aja kita tahu berapa gitu Pak. Jadi apa yang dilakukan dari teman-teman dinas untuk meningkatkan kualitas dan juga kesejahteraan dari guru-guru itu tadi? Ya gini, kalau untuk meningkatkan kualitas kita kan banyak jalur. Ya. Peningkatan kapasitas guru lewat pelatihan dan bintek-bintek. Yang kedua juga membiasakan. Saya pengen mentradisikan guru kembali membaca. Ya kan? Membaca itu adalah kebutuhan. Nah, tradisi membaca di guru ini semakin lama semakin tereduksi, semakin hilang. Maka saya akan buat program guru kembali membaca. Guru kembali membaca. Oke. Karena jangan juga guru perubahan zaman ini bagi dia tidak ditangkap. Betul. Nah, pola pendekatan, metodologinya, terus cara-cara mempercepat proses transfer ilmunya juga harus ini. Dan itu caranya dengan membaca. Setelah membaca, dia juga harus mendialektikakan, mendiskusikan dengan beberapa musyawarah guru-guru bidang atau guru-guru pelajaran. Itu kan ada grup-grupnya itu. Betul. Itu didiskusikan. Misalkan guru agama. Di forum musyawarah guru agama itu dia harus mendiskusikan tuh bagaimana cara metodologi yang cepat untuk orang atau siswa bisa baca di kelas 3 yang telah digagas itu. Bagaimana orang misalkan harus cepat di matematika supaya ini. Nah ini itu berangkat dari mana cara membaca. Setelah baca kita pemerintah daerah mulai dinas pendidikan mendorong bintek-bintek, workshop-workshop kecil. Tapi dianya harus tradisi membaca penting, Pak. Tanpa membaca orang akan kehilangan kemampuan dasarnya. Betul. Bagaimana dia mampu melakukan perubahan kalau dia membaca. Maka tradisi membaca atau tradisi literasi harus dibangun dia guru-guru itu semua agar bagus. Yang kedua soal kesejahteraan. Pemerintah Kota Serang saya kira sangat apresiasi sekarang. Sekarang sedang guru meningkatkan sekarang seluruh data-data yang masuk di yang di kategori P3K sekarang sedang diurus, akan didata ulang dan itu sedang diurus beberapa hal yang sudah sertifikasinya juga dan honorer juga akan didorong agar lebih sejahtera. Itu yang dilakukan oleh kita. Tapi juga antara dorongan kesejahteraan harus linear juga dengan dorongan kemampuan gurunya. Itu saya kira harus berimbang itu semua. Setuju. Makanya saya membuka juga kepada teman-teman guru, mana guru-guru yang merasa dia dilakukan tidak adil, mana semua saya panggilin semua tuh. Misalkan bidang kepala bidang SD, SMP, misal IGTK, bagian umum, seperti saya panggil semua. Jangan sampai ada orang guru mengeluh, misalkan sertinya tidak dibayar, itunya kan, atau alamat pembayarannya atau honornya mengalami proses. Nah, ini saya kira penting itu dilakukan agar proses peningkatan guru juga berjalan baik, kemampuan juga berjalan baik. Tapi yang penting guru harus membaca. Guru harus membaca. Iya, guru harus membaca, Pak. Itu yang paling penting ya. Penting guru harus membaca kembali, Pak. Karena itu tadi literasi adalah jendela dunia dan kita sebagai guru juga harus bisa mentransfer pengetahuan kita, transfer knowledge kita kepada siswa-siswa. Jadi salah satu kuncinya adalah guru harus membaca. Dan kalau misalkan kita ngomongin kalau kesejahteraan itu tadi udah dilakukan juga ya, Pak. Sudah dilakukan kita. Yaitu tadi pengangkatan para teman-teman honorer nih menjadi P3K itu tadi ya, Pak. Sudah diangkat semuanya. Yang tidak lolos P3K diangkat kembali, data kembali. Betul. Ada tidak lolos penuh waktu, ada sekarang yang paruh waktu, gitu ya, Pak. Udah semua ada kebijakan-kebijakan itu kan dalam rangka meningkatkan para pegawai, terutama guru-guru. Setuju sekali. Boleh dong kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Nuri. Keren.
Dan itu tadi ya sobat kita, bahwa sebenarnya pendidikan yang ada bukan cuma di Kota Serang tapi seluruh Indonesia menjadi salah satu tonggak terpenting juga bagi bangsa dan juga negara, karena ini adalah apa bisa dibilang masa depan dari negara itu sendiri ya. Karena siswa-siswa mungkin anak-anak kita yang lagi belajar di sekolah ini akan memimpin negara kita mungkin 20-30 tahun ke depan gitu. Jadi kalau misalkan sistemnya sudah kita buat bagus, apa yang kita sampaikan atau kita ajarkan sudah bagus, insya Allah nanti ke depannya akan berdampak bagi negara dan juga bangsa kita sendiri. Oke, Pak Nuri, sebelum kita tutup boleh dong dikasih pesan nih kepada anak-anak khusus yang ada di Kota Serang agar tetap semangat dalam belajar dan juga berpendidikan walaupun dengan banyak keterbatasan. Iya, saya kira gini. Saya ingin mengajak kepada seluruh, terutama adalah para murid-murid nih, teruslah belajar, teruslah mencari ilmu, hingga kelak kamu menemukan hakikat dari proses pembelajaran. Dan jadilah orang yang memberikan cahaya setelah kamu berilmu. Agar hidupmu menjadi khairun nas angkulun nas. Agar ilmu yang kau peroleh memberikan cahaya bukan atas dirimu, tapi juga buat rakyat, buat masyarakat, buat agama, bangsa, negara. Itulah esensi dari cita-cita orang ketika menuntut ilmu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Tapi sebelum kita tutup Pak, dari tadi kita udah ngobrolin soal latar belakang Bapak, karirnya gimana, terus juga tadi beberapa program juga dari pendidikan di Kota Serang, harapannya seperti apa. Kita akan melihat dulu ini salah satu hal yang apa hubungannya dengan diri Bapak, karena kita masuk ke segmen Mystery Box. Nah, coba Pak Nuri dibuka di dalam sini, ada apa, terus apa hubungannya dengan Pak Nuri? Awas loncat Pak. Dibuka Pak. Kamu bukanya maka? Gini Pak. Nah, digituin Pak. Gitu. Nah, saya ini buka. Nah, terus. Nah, ini. Nih, ini jaket ini. Oh, jaket apa tuh Pak? Jaket Ansor. Jaket Ansor. Apa ini Pak? Hubungannya dengan Pak Nuri? Proses kehidupan saya berangkat dari Ansor ini. Ansor ini adalah tafaulan, tabarukan kepada sahabat Rasul, sang penolong. Maka saya sangat mencintai Ansor. Yang kedua, banyak tokoh-tokoh Ansor yang menginspirasi saya untuk mengabdi pada negara, bangsa melalui dinas pendidikan atau mulai ASN ini. Ini saya kira spirit yang ada di sini. Hijau, karena warna hijau sangat dicintai Rasulullah SAW. Begini ya, kira-kira Ansor inilah. Luar biasa. Saya kemana-mana hati saya hijau. Mau hidup di mana ke hijau. Ini. Keren. Berarti ini jadi salah satu tempat Bapak banyak belajar juga ya di Ansor itu sendiri. Di inilah kawasan Rebuka saya. Ini proses pembelajaran, proses juga tabarukan saya. Tabarukan itu ngalap berkah. Karena Ansor NU itu bukan hanya sekedar lambang, bukan hanya sekedar organisasi, tapi kumpulan para kiai-kiai yang saya ngalap berkah dan saya tabarukan di sana. Luar biasa. Dia bukan benda padat, dia juga bukan benda mati, tapi dia adalah semacam ruh-ruh yang bertebaran yang harus kita isi dengan pengabdian. Nah, itu saya pengabdi. Jadi tabarukan dan pengabdian di Ansor dan NU saya. Luar biasa. Meskipun gunung meletus pun, saya tetap akan mengabdi dan bertabarukan di Nahdlatul Ulama. Keren banget. Next, apa itu Pak? Nah, ini Banser, ini Banser. Oh, ini Banser, ini Ansor, ini Banser. Banser ini adalah barisan Ansor Serbaguna. Dia adalah pasukannya Ansor. Ini adalah ini. Jadi Ansor itu diciptakan atau didirikan 1134. Pasukan Banser. Banser itu adalah menjaga kiai, menjaga Ansor dalam harokahnya. Jadi inilah yang sering kadang-kadang dicaci, dimaki. Tapi banyak lahir kiai-kiai, banyak lahir para negarawan, juga banyak lahir orang-orang yang berguna. Ini berangkat dari loreng yang memiliki sejarah panjang ini. Saya pun mencintai, meski dihujat oleh siapapun, saya tetap lahir dari Banser ini. Itu saya. Dan saya tidak pernah takut sedikit pun ketika saya dihujat siapapun, ketika Ansor dulu zaman ketika berdialektika dengan beberapa entitas. Saya lahir karena di sini, maka saya akan mencintai Banser sampai yaumil qiyamah. Ini Pak, ada kertas nih Pak 2. Ada apa coba dibalik Pak? Ya ini, ya yang tadi nih. Apa ini? Ini jas Ansor juga. Oh iya betul. Ini jas Ansor. Ini. Nah, ini. Itu apa tuh? Ini masakan ikan bandeng Mak Nyus. Ini kayaknya masakan ikan bandeng ini
kuliner di mana ini kayaknya nih? Kuliner di mana tuh, Pak? Ya ini, kayaknya mungkin di sini nih ya. Dengan bandeng sayur, Pak. Ada apa dengan bandeng sayur katanya, Pak? Nah, bandeng sayur ini saya kira saya hobi juga bandeng sayur ini ya. Oh, makanan favorit Bapak. Makanan favorit saya. Saya memang lahir di kampung saya. Mm-mm. Saya di kampung juga jauh tapi daerah pinggiran Anyer. Jadi di antar ke pantai itu sekitar 5 kilo. Dan kalau pagi-pagi orang tua saya dulu itu seminggu sekali mau beli bandeng lah. Oke. Digoreng, di sayur. Ya saya juga nikmatin ini semua sayur. Mungkin di sini juga ada mungkin yang bandeng ini ya. Boleh nanti kita tanya ya mungkin ke Horizon ya. Ya gitu ya. Oke. Bandeng. Ini kuliner lah, kuliner. Kan bandeng ini mengandung filosofis panjang, Pak. Oke. Semua, ya kan? Dia bisa hidup di laut, Betul. juga dia bisa hidup di pawai, Iya, bisa hidup dan dimakan oleh semua entitas. betul. Mau yang kaya bisa makan bandeng, yang miskin juga bisa makan semua. Kalau yang miskin makan ikan kakap juga kan jarang, Pak. Betul. Tapi bandeng bisa. Bisa, betul. Orang yang seapapun levelnya cuma orang kaya pun yang miliarder bisa makan bandeng. Bisa, Pak, betul. Ya itu jadi ikan yang paling egalitarian, orang bisa konsumsi oleh siapapun. Setuju. Ikan tanpa kelas namanya. Ikan tanpa kelas, luar biasa. Boleh kasih tangan sekali lagi untuk Bapak Ahmad Nuri. Oke, Pak, terima kasih Pak Siap, atas waktu dan kesempatannya. Udah mau mampir dan juga ngobrol-ngobrol. Tadi kita udah kenalan juga, udah dikasih tahu fun fact-nya itu tadi bahwa sebenarnya Pak Nuri ini yaitu tadi bahwa bukan gujuk-gujuk berada di titik menjadi kepala dinas dari pendidikan dan juga kebudayaan Kota Serang, tapi sempat nyalek juga 2 kali ya. Terus gagal gitu sampai akhirnya masuk ditawari menjadi abdi negara, menjadi ASN sampai akhirnya berjenjang karir terus sampai akhirnya itu berada di titik menjadi kepala dinas. Dan semoga saya tadi apa yang kita sampaikan dan juga kita obrolin menjadi inspirasi juga, menjadi informasi juga untuk sobat kita dan jangan lupa untuk like, komen dan share juga konten dari Ruang Kita Podcast dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Horizon Ultima Ratu Serang yang selalu mensupport Ruang Kita Podcast. Thank you. Dan boleh juga kalau misalkan sobat kita pengen request narasumber siapa yang pengen diundang lagi ke Ruang Kita bisa langsung cek aja, ditulis aja di kolom komentar dan sampai ketemu di lagi kesempatan. Saya Zelvi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.